Halo guys, di video kali ini aku akan berbagi tentang perjalananku menuju Jagoi Babang. Kami memulai perjalanan ini dari Sanggauledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, tepatnya dari Desa Bange Transmigrasi Angkatan Udara atau biasa disebut dengan Trans AU. Di video sebelumnya, aku sudah pernah ngebahas border Aruk, yaitu perbatasan Kabupaten Sambas dengan Malaysia. Kali ini, aku akan ngebahas Kabupaten Bengkayang yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Simak videonya sampai selesai ya guys. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kalau kamu subscribe dulu channel ini, karena subscribe itu gratis guys. Waktu dalam perjalanan, kami ngeliat view bagus guys. Jadi kami mampir dulu sebentar. Halo guys, jadi ini kita sedang berada di daerah paling luar guys. Ya, nama daerahnya tuh Paling. Nah, kebetulan daerah ini adalah bagian yang paling luarnya ya. Iya. Ya, makanya nama daerahnya tuh paling luar. Bukan yang terluar guys. Bukan yang terluar, tapi daerah paling yang di bagian luar. Nah, sehingga dinamakan daerah paling luar, itu nama daerahnya. Nah, untuk view ini dinamakan apa nih viewnya? Apa ya? Padau ya kalau nggak salah ya. Padau. Ya, nama view ini di tempat ini dinamakan dengan Padau. Jadi ini posisinya ada di atas gunung. Jurang. Nah, jurang, dan di bawah itu adalah hutan sawit. Di bawah itu hutan sawit seperti yang bisa kita lihat di sini. Di bawah dipenuhi dengan hutan sawit. Nah, jadi rencananya kami hari ini tuh dari daerah Sanggauledo, Desa Bange ya. Dari Desa Bange kami mau menuju ke Jagoi Babang. Jagoi Babang itu adalah kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Nah, jadi kita sekarang akan menuju ke sana lagi ya. Nah, sekarang kita akan langsung melanjutkan perjalanan kita lagi ke Jagoi Babang. Nah, maka dari itu simak terus perjalanan kami guys. Setelah mampir sejenak di Padau, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Jagoi Babang guys. Yuhu, asik! Sebelumnya, aku pengen cerita dulu nih guys. Dilansir dari Wikipedia, Jagoi Babang adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Indonesia. Wilayah ini terletak di perbatasan Kalimantan Barat, Sarawak. Batas sebelah timur kurang lebih 1 jam ke kota Sarawak. Sebelah utara kecamatan ini berbatasan dengan Lundu, Sarawak, Malaysia. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Seluas dan Kecamatan Siding. Sebelah timur berbatasan dengan Serikin, Sarawak, Malaysia. Di kecamatan ini terdapat 6 desa, yaitu Desa Jagoi, Desa Sekida, Desa Sinar Baru, Desa Semunying Jaya, Desa Kumba, Desa Gersik. Jagoi Babang berjarak 115 km dari Kabupaten Bengkayang, atau sekitar 2 jam dari kantor Pemda Bengkayang. Kecamatan ini terdiri atas 6 desa dan 14 dusun dengan jumlah KK 1.679 dan 6.948 jiwa. Perjalanan kita masih lumayan, sebentar lagi mungkin sampai ya, Om ya? Masih jauh. Masih jauh ya? Jalan kita masih lumayan jauh guys, jadi ya tunggu aja. Desa Jagoi terdiri atas 3 dusun, yaitu Dusun Jagoi Babang, Dusun Risau, dan Dusun Seitake. Dusun-dusun ini letaknya bersebelahan ya guys. Jumlah KK yaitu 549 KK dengan 2.495 jiwa yang terdiri dari 1.300 laki-laki dan 1.195 perempuan. Hampir seluruh penduduk Desa Jagoi adalah suku Dayak Bidayuh dan Dayak Iban. Kebanyakan penduduk adalah pedagang, pengrajin anyaman rotan, dan berkebun. Berhubung bahan bakar kendaraan kami menipis, jadi kami mampir dulu ke SPBU untuk melanjutkan perjalanan kami guys.
Ini adalah keadaan SPBU di Kecamatan Seluas, guys. Hal yang menjadi ciri khas dari kecamatan ini adalah kerajinan bidai dan barang-barang yang terbuat dari rotan. Selain itu, adat istiadat yang masih cukup kental, masyarakat yang hangat dan masih sangat mengenali istilah gotong royong, serta bangunan rumah adat yang masih berdiri membuat kecamatan ini menjadi sebuah kecamatan yang unik dan penuh dengan kebudayaan yang khas. Desa ini memiliki kurang lebih 102 kepala keluarga yang termasuk keluarga perekonomian menengah ke bawah. Kebanyakan penduduk adalah pedagang, pengrajin anyaman rotan, berkebun, dan jasa angkut. Terdapat 3 unit sekolah dasar, 2 unit sekolah menengah pertama, 1 unit sekolah menengah atas, dan 1 taman kanak-kanak, serta 1 puskesmas yang cukup besar, lengkap dengan fasilitas rawat inap. Kayak semacam masjid ya. Ini kantor camat Jagoi Babang, guys. Ini dia kantor camatnya. Ini adalah kawasan administrasinya, guys. Ini puskesmas kecamatan Jagoi Babang. Ini dia, guys, puskesmasnya, guys. Ini mobil Malaysia. Kita udah masuk ke Jagoi Babang, guys. Ini kayak rumah sultan gitu ya. Sana tuh malah rumah kerabat-kerabatnya. Rumah siapa nih? Kerabat-kerabatnya. Sip. Ini udah memasuki pasar Jagoi. Ini kita udah masuk pasar Jagoi, guys. Jadi pasar Jagoi itu Yang berhubung ini masih itu ada suasana tahun baru. Bagian banyak itu. Karena berhubung ini pas tanggal 1 Januari 2021, guys. Lagi suasana tahun baru, jadi banyak toko-toko yang tutup. Nah, ini. Jadi toko-toko di sini pada umumnya menjual barang-barang Malaysia, guys. Nah, ini, guys. Ini adalah toko-toko yang menjual barang-barang dari Malaysia. Terus gudangnya, ini gudangnya juga. Mana nih? Mas yang di atas, oh di atas bukan rumahnya Om. Nah, itu ya. Oh ya. Nah, kalau misalkan dilihat di atas tuh udah rumah ya, guys. Itu kayak semacam rumah sultan gitu, guys. Nah, itu dia, guys. Rumah besar di atas itu. Nah, ini jalan masuk rumahnya itu, guys. Nah, itu rumah bos, guys. Kita udah melewati tanda selamat jalan di sini, guys. Keluar Indonesia kita, guys, tulisannya di situ, guys. Nah, ini udah keluar Indonesia tadi ya, tulisannya Om ya. Tadi tulisannya di situ kita udah keluar dari Kadang di sini Indonesia, guys. kadang-kadang nggak, kalau di sini udah masih roaming juga. Ini Om, pemeriksaan militer, Ini takut. guys. Kita lagi ada pemeriksaan militer, guys. Pemeriksaan militer. Oke, kita lolos, guys, dari pemeriksaan militer. Wah, itu kayaknya pos ini ya, pos Silibas. lintas batas ya. Di situ ada kantor apa, bea cukai. Ini Mas. Itu di yang di tanda birunya tuh. Guys, jadi kita udah di sini ya, guys, yang tanda biru ini, guys. Nah, ini kantor bea cukai. Nah, kalian bisa lihat tanda biru itu. Nah, kemudian ini adalah kantor bea cukainya, guys. Mobil. Ini kantor bea cukai Jagoi Babang. Bea cukai. Wah, jembatannya horor, guys.
Jembatannya udah berlubang-lubang. Woi, ngeri juga ya kalau jembatan situ ya. Patah. Jatuh bu. Patah tadi papannya. Tadi itu jembatannya horor guys, udah berlubang-lubang, ngeri kita lewat situ. Pos lintas batas militer. Pos terpadu lintas batas RI Malaysia Singkawang Mengkayang. Ini dia guys. Fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Jagoy Babang yaitu 1 unit gedung atau balai adat, 3 unit gereja Katolik, 3 unit gereja Protestan, dan 1 musola. Sementara keamanan, sarana dan prasarananya terdapat koramil dan perangkat desa. Sumber dan potensi lokal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu pertanian dan perkebunan. Beberapa di antaranya adalah karet yang paling dominan, kemudian padi, lalu sawit, walaupun ada tapi belum banyak, dan kokoa. Halo guys, jadi ini kita sudah sampai di lambang Garuda terakhir yang ada di perbatasan Malaysia Indonesia, yang ada di Kabupaten Mengkayang, Kecamatan Jagoy Babang. Ini dia logonya, tubuhnya kayak gini guys. Ini tandanya guys. Kalau kita lihat dari bawah, tandanya seperti ini. Nah, ini dia tandanya guys. Jadi kami pengen dokumentasi dulu di sini, kami pengen foto-foto sebentar di sini. Setelah itu kami akan lanjutkan perjalanan kami ke perbatasannya langsung. Oke guys, jadi seperti yang kalian lihat di depan itu adalah rencananya dulu mau dijadikan pasar rakyat. Tapi ternyata mungkin ada suatu hal terjadi, ujung-ujungnya pasar terbengkalai kayak gini jadinya guys. Nah itu dia, jadi kayak kelihatan horor gitu guys. Seperti gereja. Nah ini adalah lintasan mulai masuk ke titik nol ya om ya. Iya. Nah ini kita udah masuk ke dalam lintasan titik 0 km Indonesia, khususnya di bagian Kalimantan Barat. Ya ini lintasan menuju perbatasan guys. Jadi lintasannya seperti ini ya. Bisa kalian lihat sendiri, lintasan kita menuju perbatasan Malaysia Indonesia. Jalannya cukup rusak guys. Nah, ini adalah lintasannya. Masih banyak lubang-lubang di perjalanan, di tengah jalan itu masih banyak lubang. Karena sering dilewati truk-truk bermuatan berat. Ya, kadang juga dari Indonesia transaksinya juga melewati jalan ini gitu guys. Jadi jalannya cukup rusak guys. Oke guys, jadi ini kita udah sampai di tempat perbatasan Indonesia Malaysia. Nah kalau kalian lihat di depan itu adalah pos lintas batas negaranya guys. Nah ini kita sedang jalan menuju pos lintas batasnya. Boleh? Ya, Kan no? nggak bawa paspor. Paspor. Alah, enaknya apa nih? Misi om, mau pengen dokumentasi di sini om. Mau sini ya. Ini udah Malaysia kan ya? Udah. Nah ini udah kawasan, udah tanah Malaysia ini guys. Ini lah pasarnya. Mana? Oh, Yes. enggak, pandemi. Oh, jadi ini katanya guys, kalau Pasar tukar ini lah.
kalau nggak pandemi di sini katanya ramai nih guys. Nah ini apa ya? Ini pelangnya guys, pelang tanda sempadan Malaysia Indonesia Sarawak Kalimantan Barat. Ini guys. Itu anak-anak mau kemana? Wih, kemana? Nah itu sudut guys ya, ini masih ini ada bendera Indonesia. 200 meter lagi ke sana itu udah Serikin. Berapa? 200 meter lagi Serikin. 200 sampai 500 lah nanti. Berarti nggak jauh lagi guys, ini udah sampai Malaysia guys. Udah pakai ini kita Paspor ya? Ini udah masuk Malaysia apa? Nah, udah. Belum lah. udah lah. Itu loh. Itu foto di situ yuk. Guys, jadi kami pengen foto-foto dulu guys di sini guys. Nah ini guys ada dua ya guys ya. Nah ini adalah, kalau ini pelang yang baru. Nah kalau yang ini adalah pelang yang lama nih. Terus karena ini pelangnya udah berkarat, udah terlalu lama juga. Udah berkarat dan udah lama ini, makanya dibikin yang baru yang kayak gini guys. Nah, ini yang baru. Ini yang lama. Nah, ini yang lama. Nah kalau ini semacam tanda aja sih, semacam tanda. Kalau misalkan kalian bisa ngebaca tulisannya, di sini ada tulisan Malaysia Sarawak. Nah, tanda semacam apa sih, tanda perbatasan lah gitu guys. Nah seperti itu guys. Dan kalau misalkan kalian lihat ke bawah, ini juga ada patok ya, patok SWK itu artinya Sarawak, MAL itu artinya Malaysia. Jadi ini patok Sarawak Malaysia. Nah konon katanya di sana ada, di daerah sini banyak laskar yang sering patroli guys. Karena orangnya nebang lah. Katanya di sini sering banyak di bagian, kalau misalkan dari ini sekitar 500 atau 200 meter lagi tuh udah masuk daerah Serikin guys. Nah kalau misalkan laskar dari Malaysia itu biasa patrolinya sampai sini guys, keliling gitu. Kalau misalkan nggak musim pandemi juga, nggak musim pandemi gitu guys, di sini tuh banyak kayak semacam pasar untuk transaksi gitu ya, transaksi jual beli lah. Di sini kayak ada semacam pasar yang jual barang-barang dari Malaysia kayak gitu guys. Nah kebetulan guys di sini tuh cuacanya panas banget ya. Apalagi tadi waktu kita ke Garuda itu kan, Iya. itu benar-benar panas banget cuacanya. Udah agak mendung guys, jadi agak enakan. Ini cuacanya udah, karena udah mulai mendung jadi ya udah mulai enak lah kita ini. Nah jadi kita ini sekarang pengen ngelihat kembali ke sana, ngelihat titik nolnya, karena tadi belum ke sana karena tadi masih rame, banyak yang foto-foto di situ. Jadi gantian guys, karena di sana kayaknya udah nggak ada yang foto-foto lagi. Sekarang kita ke sana untuk melihat titik nol ya. Ini pos pengawasan terpadu kantor imigrasi kelas 2 non TPI Singkawang, Pantas TNI Angkatan Darat. Ini guys. Nah ini keadaan pos lintas batas di Jagoy Babang seperti ini guys. Kalau misalkan dibandingkan dengan di Aruk, kayaknya masih, bukan kayaknya sih, memang udah
kemewahan yang diaruk ya guys. Nah, ini adalah tugu atau pilar batas negara RI Malaysia. Peringatan, setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, mengubah, memindahkan tanda-tanda batas atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 20 Ayat 2, Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Bengkayang. Nah, ini sekarang kita udah berada di titik 0 guys. Nah, bisa kalian baca di situ adalah apa tuh? Selamat nok batas titik 0 Indonesia Malaysia. Ini guys ya. Nih, selamat nok batas titik 0 Indonesia Malaysia. Nah, lalu di situ ada burung gang sama ayam jago guys. Nah, ini adalah titik 0-nya guys. Keadaannya kayak gini. Ini bidanya. Nah, Ini ciri khas bidai, ini tikar bidai itu, Bang. oh, ini adalah ciri khas tikar bidainya guys. Lalu di sini ada logo. Ini kan logo ya. Aduh. Kemana lagi nih? Balik kan? Lalu di sini ada apa? Gentong. Ini gentong apa nih? Oh iya. Ini ada tombak ya guys ya. Ini tombak serampang, ini namanya serampang, biasa dipakai. Serampang biasa dipakai untuk ini, untuk tombak ikan. Kemudian ada tombak yang ini, tombak biasa dipakai untuk berburu ya, tombak hewan. Kemudian ada tempayan. Kemudian di situ ada tempayan. Ada tempayan. Lalu di sini ada bubu. Ini ada, biasanya ini dipakai untuk noreh. Apa ya, keranjang yang biasanya dijadikan tas belakang itu guys. Nah, ini dia. Nah, ini. Kemudian ada gentong. Biasanya dibilang gentong perdamaian sih, biasanya gentong perdamaian, biasanya kayak gini dia. Nah, lalu kita ke sini. Nah, di sini ada sponsor pembangunan. Sponsor pembangunan ada berapa nih? 1 2 3 4 5. Ada 5 orang sponsor pembangunannya. Nah, kemudian ini disahkan pada tanggal 3 September 2018 oleh Bupati Bengkayang. Yang pada saat itu adalah Sur Yatman Gidot MPD. Nah, kemudian ini ada kabak perbatasannya, Gustian Andi Winata SPD MM. Nah, ini adalah sponsor pembangunannya guys. Nah, lalu di sini ada tulisan Jagoy Babang. Nah, Bengkayang Kalimantan Barat ya. Jagoy Babang Bengkayang Kalimantan Barat. Nah, di sini ada semacam relief gambar-gambar kesukuan gitu ya. Suku, gambar-gambar adat istiadatnya seperti ini. Lalu ini juga ya, ini menggambarkan sebagian besar penduduk petani ya, penduduk di sini petani, sehingga dia memanfaatkan hasil alam untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, ini ada juga relief tradisional adat istiadat. Kemudian ini ada semacam relief rumah-rumahnya guys, rumah tradisional.
Nah, oke guys, keadaannya seperti ini. Semoga terhibur. Kita lanjut di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga terhibur dan bermanfaat. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf ya apabila selama dalam penyampaian informasi ada kesalahan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kalian tahu nggak guys? Subscribe itu gratis loh. Bye-bye!